Bakar bin Salim ini yang menurunkan daripada marga Al-Hamid, Habib Umar Al-Hamid bin Jindan, kita orang bin Hafid, Habib Umar bin Hafid, kemudian Al-Muhdhar, Habib Soleh Tanggul, Al-Hamid, ya, kemudian Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Itu keturunan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim. Punya anak 13 jadi wali semua. Anaknya beliau 13 jadi wali semua. Ketika beliau meninggal, ini anaknya pamer keramat. Ayo siapa ini yang kira-kira gantiin Aba? Al-Hamid ngeluarin rantai emas dari langit. Keramatnya Al-Hamid tuh, ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Ngeluarin rantai emas dari langit sampai ke bumi. Lagi ngobrol sama kakaknya Al-Muhdhar nih, Syekh Umar Muhdhar. Ayo wahai Syekh Umar Muhdhar, nih lihat keramatannya, nurunin rantai emas dari langit. Sampai ke depan dia. Ini Habib Syekh Umar Muhdhar ketawa doang. Dia bilang sama adiknya, Al-Hamid, coba lihat tuh paling atas siapa? Gak tahu ada Syekh Umar Muhdhar megangin rantai dari atas. Lebih hebat saya, katanya. Tuh anak-anaknya bagaimana abaknya. Kemudian Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ini pongkolnya para ahlul bait Nabi Muhammad. Beliau punya pembantu namanya Al-Imam Syekh Said Al-Amudi. Syekh Said Al-Amudi. Kita jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu. Jangan bicara Habibnya dulu, jangan bicara majikannya dulu, kita bicara pembantunya dulu deh. Biar kamu tahu bagaimana kedudukan mereka dzurriyyah baginda Nabi Muhammad. Syekh Said Al-Amudi, pembantu Al-Imam Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau sudah meninggal lama. Cintanya dengan keluarga Nabi Muhammad luar biasa. Syekh Said Al-Amudi ini dari bangsa Masyaih, keturunan sahabat atau selainnya, bukan dzurriyyah Nabi. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ketika sudah ratusan tahun meninggal, datang satu habaib ziarah. Ziarah mengucapin salam. Assalamualaikum ya Syekh Said Al-Amudi. Ini udah ratusan tahun meninggal nih. Anda tahu apa yang terjadi? Kuburannya kebelah jadi dua. Bangkit itu Syekh Said Al-Amudi sama jasad-jasadnya. Dia katakan, Waalaikumsalam warahmatullahi ya ahlul bait Rasulillah. Ya ahlul bait Rasulillah. Kemudian diambil tangan itu Habib, dia cium tangan, kemudian akhirnya balik lagi ke kubur, masuk lagi. Itu mereka para aulia, orang-orang yang khidmat dengan keluarga baginda Nabi Muhammad. Syekh Umar Muhdhar, anak Al-Habib Abdurrahman As-Siggaf. Jadi Syekh Umar Muhdhar ada dua. Yang pertama anak Habib Abdurrahman As-Siggaf. Ini nggak punya anak laki-laki, anaknya perempuan yang menurunkan nanti dari situ keluarga Al-Idrus. Yang kedua, Syekh Umar Muhdhar keturunan tadi Syekh Bakar bin Salim yang ngeluarin daripada bangsa Al-Muhdhar, fam Al-Muhdhar, Habib Hasan Al-Muhdhar di sini ya Samarinda. Nah, itu masih keturunan beliau. Al-Habib Syekh Umar Muhdhar ini di Hadramut. Beliau itu di kuburannya ini belum meninggal dibilang, saya nggak akan pernah ridho siapapun yang lewatin kuburan saya. Jadi kalau ada burung lewat mati langsung. Saking hebatnya beliau. Sampai akhirnya ada satu habaib doa, Habib, ini nanti Hadramut Tarim akan banyak orang-orang datang untuk mencari ilmu dan berkah. Kalau antum nggak cabut sumpah antum, nanti mereka naik apa ke sini, akhirnya mati. Tolong dicabut. Akhirnya dicabut sampai gini hari, akhirnya nggak terjadi. Dulu itu terjadi. Kalau ada burung lewat, jatuh mati. Syekh Umar Muhdhar ini punya anak kecil namanya Aisyah. Beliau datang hal, orang wali kalau lagi datang hal bawaannya pengen ibadah. Nah kalau pengen ibadah biasanya kholwat. Kholwat itu menyendiri. Di kamar sendiri, udah ibadah. Wirid, zikir. Tapi hebatnya mereka, orang-orang wali, kalau wirid, tembok ikut zikir, keluar suara. Paham ente? Tempat duduk, karpet, kayu, semua itu keluar suara, zikir bareng sama mereka, orang-orang wali. Itu mereka orang wali, orang-orang saleh. Kholwat, menyendiri. Datang hal, dia bilang sama istrinya, istri, jangan ada siapapun yang masuk kamar kholwat saya ya, saya pengen kholwat. Iya, sudah istrinya masak di dapur. Syekh Umar Muhdhar lagi kholwat, lagi baca zikir. Kemudian anaknya masih kecil, masih balita, lari sana, lari sini, kemudian tiba-tiba robos masuk ke kamar kholwat. Nah orang wali kalau sudah zikir, istighraq, mendarah daging, mendalami sampai lupa apapun, nggak ngeliat apapun. Sehingga ketika beliau kaget ada suara orang masuk, langsung dibilang, mati kamu. Seketika itu anaknya kebakar, mati langsung. Sadar daripada Syekh Umar Muhdhar, waduh, anak saya meninggal ini. Dipanggil istrinya dimarahin, anak udah bilang, jagain, kenapa kamu lepasin begini, nangis itu ibu. Kemudian tiba-tiba berhenti, tar dulu. Kita punya pembantu, sini pembantu dipanggil, sini pembantu, khadamah sini pembantu. Ibu, kenapa? Mulai kapan kamu berani berbohong? Kamu ini ikut sama keluarganya Rasulullah. Kamu ini pembantunya keluarga Nabi Muhammad. Mulai kapan kamu berani berbohong? Maksudnya bu, dari semenjak anak ini lahir, kamu suka gendong. Ya kalau bahasa kita dininak boboin. Jadi kalau lagi digendong dibacain, dinyanyiin lagu. Apa lagunya? Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Wahai putri dari seorang gutub, wahai istri dari seorang gutub, wahai ibu dari seorang gutub. Maksudnya bu, ya kamu bohong, ini anak masih balita. Kalau kamu katakan bintul gutub, putri dari seorang gutub, betul, ayahnya gutub. Tapi kamu mengatakan, ya zaujatul gutub, wahai istri seorang gutub. Ini anak belum menikah, belum jadi istri, tapi sudah meninggal dunia. Berarti itu menjadi kebohongan buat kamu. Sampai begitu didikannya, saudara. Sampai itu dicap bohong. Apa kata pembantunya? Enggak bu, saya enggak bohong.
Itu diambil jenazahnya, diindung-indung lagi, dibacain lagi. Ya bintul gutub, ya zaujatul gutub, ya ummul gutub. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Itu anak langsung bergerak, berdiri, langsung lari-lari lagi. Hidup lagi itu anak. Ini baru pembantu nih. Kata Syekh Umar Mokhdar, kamu mau ngelawan takdir, anak mati kamu hidupin. Apa kata pembantunya? Enggak Tuan, yang ngelawan takdir duluan kan Tuan. Anak hidup dimatiin. Dia taslim. Nyerah satu sama. Ya udah berarti memang udah takdirnya. Kan tadi hidup, kemudian mati. Ya, kemudian sama pembantunya dihidupin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan, yang kami cintai, yang kami hormati, yang kami banggakan segenap penonton, pemirsa dan pendengar sekalian dari manapun dan dimanapun, dari lintas suku, bangsa dan agama, dari Merauke sampai Sabang, ya saya bolak-balik, ya, dari Pulau Rote sampai Miangas, ya ini saya bolak-balik biar ada variasi, ya dari bumi belahan barat sampai bumi belahan timur, dari kutub selatan sampai kutub utara. Semuanya semoga berbahagia, senantiasa diberikan ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, kesenangan, keselamatan, kesejahteraan, keberkahan untuk panjenengan semua bersama dengan keluarga dan keturunan panjenengan, diberikan kelimpah ruahan rezeki untuk bekal ibadah, istiqomah, dan wafat nanti dalam kondisi husnul khotimah. Pada kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan pula ini, kami akan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh seorang Habib dari Pulau Warunadipa atau Baruna. Dulunya adalah Baruna, itu adalah nama dewa laut, ya, kalau zaman dulu, zaman mitos, ya zaman dahulu itu Baruna, B-nya itu diganti dengan W, itu sudah biasa dalam logat Nusantara, termasuk bahasa Melayu dan Madura, bahkan Jawa, Sunda. B itu sering diganti dengan W, atau bahkan sebaliknya, karena mengucapkan W itu ngambang, ya. Akhirnya dijelaskan B biar dua bibir atas bawah ini mengatup, kelihatan jelas itu. Lawang jadi labang, sawah jadi sabeh, ya. Terus termasuk Baruna jadi Waruna, jadi Warunadipa atau Baruna atau Barunai atau Brunei. Akhirnya setelah masuk ke pangkuan Ibu Pertiwi, akhirnya dirubah jadi Pulau Kalimantan, yang masih menggunakan nama asli pulau itu adalah Brunei Baruna Darussalam. Aslinya begitu, Barunai Darussalam. Para pemirsa dan pendengar sekalian, Habib tersebut semakin lama semakin kurang waras, ya. Mohon maaf, ya, ini agak intelektual sedikit, ya. Semakin lama kita mengikuti karya cerita dongeng mereka, itu semakin menjauh dari akal sehat, alias semakin tidak waras. Apakah itu mungkin terjadi sesuai yang diceritakan beliau tentang karomah seorang wali dari golongan Ba'alawi, ya. Di masa itu mungkin ada benarnya, tetapi tidak 100% benar. Karena apa? Tidak ada dasar referensi data kitabnya. Kalau toh ada, mungkin buatan mereka sendiri.
Masa ada seorang yang ngakunya wali, ya namanya ini mau nanjung-nyanjung ya golongannya sendiri ya, sampai bisa rantai dari langit ke bumi bisa didatangkan, ya. Bukan rantai baja, besi, bukan, tapi rantai emas, ya. Masya Allah. Begitu juga bisa menghidupkan manusia dan bisa mematikan manusia. Jangan ikuti sendiri ceritanya. Ini namanya pembodohan yang terstruktur secara masif terus-menerus dilakukan, sama seperti perilaku penjajah Belanda dahulu. Ingin membuat bangsa kita ini bodoh. Dan anehnya, banyak pula yang percaya, gitu loh. Kalau kita hidup pada abad 17 ke belakang, mungkin ya setengah percaya itu masih ya cukup bagus lah ya. Tapi kalau kita hidup di abad 21 ini kok percaya dengan cerita takhayul khurafat seperti itu, berarti ada yang perlu kita benahi akal sehat kita. Karomah itu tidak seperti itu. Karomah itu begini loh. Contoh, ada seorang habib punya nama terkenal, banyak jamaahnya, terus dia itu dekat dengan fakir miskin, duafa orang-orang cacat, menyantuninya, memperhatikannya, menyelamatkannya, menjamin masa depannya dengan menyekolahkannya atau memberikan keterampilan kepada mereka. Itu namanya karomah. Hebat itu. Karomah itu. Atau justru bahkan dia bukan seorang ahli di bidang agama, tetapi dia tergerak hatinya untuk melakukan penghijauan di gunung-gunung supaya penduduk di bawah gunung itu tidak kehabisan sumber mata air. Yang akhirnya seorang bapak ini mendapatkan medali Kalpataru ya dari presiden misalnya. Itu seorang wali itu. Seorang wali. Waliullah itu menyelamatkan banyak orang hanya dengan menanam pohon terembesi di atas bukit supaya bisa menyimpan air hujan pada musimnya, dan di musim kemarau penduduk di bawahnya tidak sampai kekeringan, mata air tetap mengalir selamanya sepanjang tahun. Itu seorang waliullah. Kadang ada seorang yang kelihatannya ahli maksiat, tapi ternyata dalam hatinya dia tidak tegaan, mempunyai rasa rahmah terhadap orang-orang lemah. Bisa juga itu dia seorang waliullah atau waliyah, wali perempuan pilihan Allah. Bisa juga. Nah itu baru namanya karomah. Ada seorang anak tukang becak, tapi bisa kuliah sampai S2. Itu namanya karomah. Kiai yang laris diundang ngaji dengan tarif bisyarah tinggi, terus dia mau menggratiskannya, disumbangkan untuk lembaga yang mengundangnya. Nah, itu namanya karomah. Itu namanya maunah. Jangan karomah itu ditarik ke hal-hal yang tidak masuk akal. Justru jika ini diteruskan, pemahaman pembodohan, pendangkalan ini, ya, maka Indonesia ini tidak akan bisa maju. Masih tetap akan menjadi negara yang tertinggal peradabannya. Saat ini, bahkan sejak tahun 2009 yang lalu, China itu mampu membangun gedung 57 lantai hanya butuh waktu 19 hari. Itu namanya karomah. 57 lantai gedung dibangun dalam waktu 19 hari. 30 lantai dibangun hanya dalam waktu 9 hari. Kok bisa? Harusnya itu yang kita tiru.
Jangan sampai malah justru percaya dengan karangan bebas cerita mulut para habib yang tidak waras. Nggak ada referensinya. Kalau ada, akan saya beli berapapun harga kitabnya. Saya tidak nantang. Kalau memang cerita itu ada referensinya, ada dasar utamanya dari kitabullah, dari hadis Nabi, terus ada ijma qiyasnya, saya akan beli kitab itu. Tapi itu nggak ada. Nggak ada. Kalau toh misalkan ada dalam kitab Torekoh, dalam lingkup khusus mereka, itu memang diada-adakan. Yang aslinya memang tidak ada, supaya para pendengar, audien, para pengikutnya, jamaah santrinya itu semakin takluk, semakin tunduk, semakin patuh, semakin butuh dengan ras paling utama di muka bumi, yaitu ras Habib, ras Bani Alawi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Silahkan bodoh sendiri, jangan ngajak-ngajak orang lain. Wahai para Habib, sudahi, berhentilah untuk bercerita karangan bebas seperti itu. Itu merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Melanggar kode etik manusia yang ahsani takwim, dikembalikan menjadi asfalas safilin. Bahkan jika ini kita tarik ke ranah cerita-cerita yang sering kita dengar dari sosok Wali Songo, itu menurut saya, itu ada yang benar dan ada yang kurang benar. Terlalu jauh campur tangan penjajah, didukung oleh penjajah spiritual yang mengatasnamakan agama ratusan tahun, nancep di bumi pertiwi kita ini. Akhirnya apa? Ya, sampai sekarang ini bekasnya masih ada. Kepercayaan. Mempercayai hal-hal yang klinik dan klasik. Sehingga bangsa ini sulit untuk maju. Di samping Masjid Agung Sunan Ampel, itu ada makam. Jumlahnya ada berapa tuh makam? 7 atau 9 makam. Makam Mbah Soleh namanya. Itu katanya makamnya satu orang yang meninggal berkali-kali. Saya masih perlu investigasi ulang. Saya belum bisa menerima itu. Walaupun mayoritas para zairin dan zairat peziarah Wali Songo mempercayai, saya masih kurang bisa mempercayainya. Mungkin di tempat itulah dikhususkan untuk makam para penjaga atau marbut Masjid Agung Mbah Sunan Ampel. Jadi secara turun-temurun dimakamkan di situ. Tetapi kalau makam Mbah Soleh satu orang dimakamkan, tiba-tiba karena Masjid Ngampel kotor, karomanya Mbah Sunan Ampel, nek ngini iki Mbah Soleh saya urip yo iso resikan, lalu Mbah Soleh bangkit lagi, hidup lagi, terus beberapa saat, mungkin beberapa bulan mati lagi, dimakamkan ya di situ. Jadi di situ ada makam kembar Mbah Soleh, makamnya itu ada 9 atau 7 ya. Ini jangan serta-merta dipercaya. Karena apa? Data referensinya pun tidak jelas, hanya lewat tutur tinular, melalui cerita mulut ke mulut. Dan referensi datanya pun di kitab Suluk Wali Sono atau Babat Jawi nggak pernah disebutkan itu. Inilah yang kadang-kadang membuat kita santri-santri NU itu kalah bersaing dalam dunia teknologi. Tidak hanya santri NU, ya semuanya, hampir semuanya. Karena kita selalu mempercayai hal-hal yang sebenarnya itu ya bisa-bisa saja terjadi, tetapi sulit untuk bisa dipercaya hal seperti itu. Gunakanlah akal sehat kita. Memang
di Nusantara ini banyak sekali kasus yang tidak terjadi di selain Nusantara. Misalkan pada abad 6 Masehi, abad 7, 8 sampai abad-abad ke-8 masih menaungi bumi Nusantara ini berbeda dengan cerita manusia yang hidup di luar Nusantara. Contoh di Romawi, di Persia, di Egypti atau Mesir, atau di umatnya Ya'juj Ma'juj di China, di India, peradabannya sudah maju, perang dengan persenjataan canggih. Tapi di sini masih menggunakan ajian namanya, ilmu aji kasektian kadigdayan. Dengan menggunakan bala bantuan dari dimensi keempat, yakni makhluk yang bernama jin. Jadi kesaktian, mandraguna, bisa terbang, bisa menghilang, bisa merubah diri menjadi hewan dan lain sebagainya. Ya, nah, ini terjadi di sini. Jadi itu memang benar-benar ada, karena memang disinilah Banul Jan itu bertahta, anak cucu jin yang menguasai Nusantara ini sebelum adanya kiamat kubro pada saat-saat yang lalu. Ini memang terjadi, nggak masuk akal memang. Tetapi jika ditarik ke abad-abad modern ya, mulai abad 19, 20, 21 sekarang ini, harusnya hal-hal seperti ini tidak perlu disampaikan kepada generasi kita atau dipercaya oleh kita sendiri. Karena itu akan mengganggu peradaban kita, kecuali mampu diterangkan secara ilmiah. Ya sama seperti ceritanya Habib dari Samarinda, Kalimantan, Warunadipa itu tadi, ada emas dari langit, rantai-rantai emas. Sampai ada yang mekel ya Habib, ya Ba'alawi semua. Terus ada lagi di situ, ada bayi yang disenggerang langsung mati, dihidupkan kembali. Bahkan bisa seolah-olah ngalahkan Nabi. Cerita mistik, klinik, klasik ini tidak akan bermanfaat untuk generasi kita ke depannya. Jangan lagi disampaikan kepada umat manusia. Ceramah itu sampaikanlah kepada bangsa jin saja. Mungkin bangsa jin bisa percaya, karena mereka berada di dimensi 4, di atas dimensi 3 kita manusia. Kalau cerita itu disampaikan kepada khalayak umat Islam Indonesia, maka sama dengan membuat bangsa Indonesia akan semakin terpuruk. Tidak ada peradabannya. Nah, apakah saya pribadi ini juga sudah berbuat banyak untuk bangsa dan negara? Alhamdulillah, semampu saya sudah. Dan akan terus saya tingkatkan kemampuan untuk anfa'uhum linnas yang saya lakukan. Begitu juga membimbing, membina, mengasah akal sehat santri mahasiswa saya untuk menjadi manusia-manusia yang cerdas, lahir dan batin. Tidak gampang, mudah menerima doktrin-doktrin yang tidak ada asal-usulnya. Tidak jelas referensi datanya. Karena itu akan merusak peradaban kita. Kita berkiblatlah sementara ini ke China. Coba lihat di sana, bagaimana teknologi ilmu pengetahuan dikedepankan. Itu tadi yang saya sampaikan. Bangun gedung 57 lantai itu hanya butuh waktu 19 hari. Kalau di sini kan 4 tahun, 5 tahun. Di sana kok bisa secepat itu? Karena apa? Ya karena teknologinya maju. Pakai sistem knockdown misalkan, bongkar pasang, permanen, apartemen 30 lantai cuma 10 hari. Bagaimana? Kayak sulapan. Kalau di sini ya mungkin disamakan seperti Masjid Tiban di Lowokwaru, Malang itu. Katanya itu masjid bangunan jin, yang bangun jin. Pasti akan seperti itu. Selalu dan selalu kita ini bermindset klinik. Ya. Sehingga sulit untuk maju. Sampai mengakar sampai berapa puluh generasi
sejak dulu sampai sekarang. Mau ngelamar jadi pegawai saja harus melalui seorang dukun, seorang guru suwuk kiai supaya sukses. Mau ujian juga begitu. Ini tradisi yang harus kita hindari sebenarnya. Ya tetap minta doanya itu nggak apa-apa, atau dengan wasilah sodako minta doa bersama itu nggak apa-apa. Tapi kalau dengan cara-cara yang tidak masuk akal, misalkan anak-anak mau ujian, terus ada ritual mencuci kaki ibunya masing-masing, karena berdasarkan ada pepatah mbah hadis mbah saya kurang tahu ya, al jannatu tahta aqdamil ummahat, surga itu di bawah telapak kaki para ibu. Lalu tapak kakinya ibu dicuci semua, mari dicucinya airnya diminum. Ini namanya memahami teks, ya. Petunjuk hadis itu tidak pada tempatnya. Bahasa kiasan diartikan, dipahami dengan bahasa temenanan. Nah, ini yang tidak boleh. Jadi bukan itu maksudnya. Berbakti kepada ibu, menghormati, menyayangi ibu, sama dengan berbakti kepada Allah. Anishkurli wali walidayya. Artinya seperti itu aslinya. Tapi kita sering, guru-guru kita itu membelokkannya ke arah itu. Ini bagian kecil daripada masih mempercayai hal-hal yang mengandung klenik klasik khurafah. Demikian sedikit pengantar ya, supaya kita mudah untuk memahami cerita karangan bebas para habib, tidak mudah dimakan mentah, untuk membentengi akidah syariah ya, keyakinan kita masing-masing, supaya jangan sampai ikut orang yang tidak waras. Jangan kumpul dengan orang yang kurang waras, akan tertular jadi orang tidak waras. Kumpullah dengan orang-orang soleh, para kiai, para ustadz, para tubagus, tenggu, ajengan, tuan guru. Monggo. Tapi dengan habib yang seperti itu jangan dikumpuli. Tambah nanti kita ikut tidak waras. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.